Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Berhubungan dengan peristiwa iman hari ini yang ditetapkan sebagai hari perkawinan sedunia, bacaan suci hari ini teristimewa bacaan Injil yang begitu panjang, tetapi satu bagian kecil dari keseluruhan perikop Injil yang panjang ini juga mengingatkan kita tentang martabat luhurnya sakramen perkawinan. Dan agar kita mampu menghayati panggilan kita masing-masing, teristimewa berhubungan dengan peristiwa hari perkawinan sedunia hari ini. Singkatnya, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Yang pertama, kita ya pada firman dan kehendak Tuhan sejak penciptaan, di mana Tuhan setelah menciptakan manusia yang adalah Adam, Dia sendiri menilai dan mengevaluasi, dan dengan tegas Dia mengatakan kepada dirinya, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Kita harus ya terhadap kehendak Tuhan itu. Kita harus katakan ya terhadap penilaian Tuhan itu. Maka dari rusuk manusia yang adalah Adam itu diambil dan dibangunkan kepadanya seorang perempuan. Lalu Tuhan sendiri dengan tegas mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini kita sudah mengatakan ya terhadap sabda Tuhan ini ke belum? Ya toh? Nah, maka kalau sejak awal kita katakan ya benar, dan kita mampu tetap mengatakan kepada diri kita dan pasangan kita sebagai suami istri, dulu kita telah mengatakan ya, dan sekarang kita harus berkomitmen ya kita yang waktu itu di hadapan altar, di depan altar Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, lalu pada kedatangan Yesus Kristus, ketika orang-orang bertanya kepadanya, Tuhan, dalam perjanjian lama, Musa memerintahkan supaya orang menceraikan istrinya dengan menulis surat cerai. Apa jawaban Tuhan Yesus? Sesungguhnya sejak kejadian, tidaklah demikian yang dikehendaki Bapa. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yesus yang adalah Putra Allah, dengan dan melaluinya segala sesuatu diciptakan, ketika menjawab pertanyaan itu, mengutip kembali secara langsung kata-kata kehendak sang Bapanya di dalam kisah penciptaan. Namun Tuhan Yesus setelah itu menegaskan hal baru. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh. Ini yang lain lupa, yang ini bahaya ini. Apa yang dipersatukan Allah jangan lupa di dalam perilaku hidup kita. Jangan hanya ingat di dalam otak, jangan hanya ingat di dalam hati, tetapi wujud nyatakan ingatan terhadap kata-kata Tuhan Yesus itu di dalam perbuatan-perbuatan setiap hari. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak,
Singkat saja, sederhana. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen dan kesetiaan terhadap janji yang luhur itu. Kemudian bacaan pertama tadi, Bapak Mama Saudara-saudara. Mengapa Putra Sirak dalam perikop bacaan pertama tadi mengatakan seperti itu? Ada kurang lebih dua kelompok ekstrim pada masanya. Dan ketika para pelaku dan penegak hukum Taurat dan kitab para nabi begitu kaku, maka lahirlah kurang lebih dua kelompok ekstrim menantang para pelaku hukum Taurat itu. Kelompok pertama mengatakan bahwa ini manusia tidak ada lagi kehendak bebas. Yang tadi latar belakang ini bacaan pertama tadi itu, Putra Sirak waktu itu mengajarkan dan menulis itu berhadapan dengan dua kelompok umat. Dua kelompok umat itu reaksi terhadap praktek yang kaku terhadap hukum Taurat. Maka kelompok pertama mengatakan manusia tidak lagi memiliki kebebasan. Kelompok kedua mengatakan hukum Taurat dari Tuhan, tetapi kalau begitu kaku, berarti tidak ada lagi penyelenggaraan Tuhan di dalam hukum Taurat itu. Dalam situasi dan keadaan seperti itu, Putra Sirak tampil mengatakan, tetap ada kehendak bebas, tetap ada penyelenggaraan Tuhan. Yang perlu diperbaharui adalah bagaimana manusia memilih. Memilih yang baik berujung pada keselamatan, memilih yang tidak baik berujung pada ketidakselamatan. Manusia boleh memilih. Tetapi setelah memilih pasangan, sudah nikah resmi, jangan bilang saya mau memilih lagi, ya itu yang salah. Itu yang salah gunakan kehendak bebas. Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Melihat situasi dan keadaan kekakuan dalam praktek hukum Taurat, di mana mereka mengutamakan hal-hal lahiriah di dalam hukum Taurat dan mengabaikan forma atau isi dari hukum Taurat itu sendiri demi keselamatan manusia, apa yang direspon jemaat, audiens pendengar pada zaman Putra Sirak juga dijawabi oleh Tuhan Yesus, bahwa saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Termasuk pertanyaan tadi, Tuhan Yesus waktu Musa memerintahkan orang menceraikan istrinya dengan menulis surat cerai. Yesus bilang, ini yang saya mau benarkan, saya mau betulkan. Itu tidak ada. Oleh karena ketegaran hati mula, Musa memutuskan demikian. Tetapi sesungguhnya sejak awal mula dunia dijadikan, yang dikehendaki Bapa tidaklah demikian. Ini juga yang disempurnakan oleh Yesus di dalam menghayati hubungan suami istri. Sekali lagi setelah itu Yesus dengan tegas mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Maka kita omong, Yesus mengatakan aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Salah satu aspek yang disempurnakan Tuhan itu jawaban bahwa dalam hubungan suami istri tidak ada perceraian. Bapak, Mama, Saudara-saudari, hanya memang kita di kota ini akhir-akhir ini baku cubit sedikit datang, Romo saya mau anulasi. Kau mengerti anulasi itu seperti apa? Umur pernikahan sudah berapa tahun? 3,5 tahun.
Saya mengatakan gereja Katolik pada prinsipnya tidak ada nikah kontrak. Kalau hidup sebagai suami istri 3,5 tahun, setelah itu minta anulasi, sepertinya hanya kok kontrak suami istri. Tidak ada. Kita punya hanyalah maut yang dapat memisahkan. Berhubungan dengan ini, ada satu suami, istrinya meninggal, kemudian dia selalu cari curhat di saya. Saya bilang begini, kalau istri sudah meninggal, jangan terlalu curhat, cari pacar baru, dan menikah itu sah. Dia bilang, tetapi kan saya punya ini mau lebih dari yang Tuhan omong. Saya mau satu kubur dengan saya punya istri. Saya kalau begitu jangan curhat. Dia toh, dia mau berbuat lebih dari yang Tuhan ajarkan. Maut yang memisahkan, dia bilang saya punya maut tidak pisahkan juga. Saya mau satu kubur dengan saya punya istri. Ini luar biasa ini. Tetapi hari-hari dia datang curhat. Saya bilang ini, kau omongnya bagus, tetapi kau punya hati lagi galau. Lebih baik cari pasangan supaya kita berkat. Bapak, mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Manusia memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebas itu hanya bisa menyelamatkan kita apabila diselaraskan dengan hukum-hukum Tuhan. Karena itu sekali lagi, kalau sudah mengatakan ya, tetap dia sampai akhir hayat. Kalau sudah mengatakan tidak pada hal-hal tertentu yang prinsip dan itu mengatakan tidak terhadap kesalahan, tetap mempertahankan itu. Itulah komitmen, itulah kesetiaan dan ketaatan. Amin.